Assalamualaikum teman-teman. Ini saya coba mengerjakan contoh soal diagram keputusan ya, dengan menggunakan salah satu contoh soal yang ada di buku. Nah, sebelumnya saya mau bacain dulu cara interpretasi dari diagram keputusan ini. Nah, diagram keputusan ini dia ceritanya adalah sebuah perusahaan, dia punya masalah pada penjualan produknya. Nah, untuk menghadapi masalah tersebut, dia punya 3 alternatif yang dapat dilakukan. Alternatif yang pertama adalah dengan melakukan proyek penelitian, di mana dari pelaksanaan proyek penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk baru yang lebih bagus dari produk lama. Atau alternatif yang dapat dia pilih yang lain adalah alternatif yang kedua, berupa menghentikan produksi total gitu, jadi udahan aja. Terus yang alternatif yang ketiga adalah dia bisa saja memutuskan untuk meneruskan produksi seperti biasa, di mana dia memproduksi produk lama gitu ya. Nah, jika dia melakukan proyek penelitian gitu ya, alternatif tindakan yang pertama, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah positif, dalam artian proyeknya berhasil menghasilkan produk baru, di mana kemungkinan kejadian ini adalah 80%. Dan sebaliknya, ada juga kemungkinan dia akan mengalami kegagalan dalam proyek penelitian ini, di mana dia tidak berhasil mengembangkan produk baru yang lebih baik. Nah, ini kemungkinan kejadiannya adalah 20%. Nah, jika ini yang terjadi, maka perusahaan memiliki 2 alternatif yang dapat dipilih. Pertama, perusahaan dapat memilih untuk memproduksi produk baru itu, di mana ternyata jika dipasarkan produk barunya itu memiliki peluang hasil pasar yang tinggi atau bagus sebesar 90%. Tapi ada juga peluang pasarnya rendah gitu terhadap produk baru tersebut, yaitu 10%. Dan kita lihat di sini ya, ada angka yang paling ujung kanan. Ini menandakan angka atau hasil perolehan gitu ya. Jika yang terjadi adalah pasarnya tinggi, hasil pemasarannya itu tinggi alias bagus gitu penjualannya untuk produk baru, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 50 juta. Jadi dalam contoh soal ini, angka yang sebelah kanan ini adalah keuntungan gitu ya. Kalau kita lihat ini ada yang negatif, itu artinya apa? Keuntungannya negatif itu adalah kerugian gitu ya. Kita lihat, kalau misalnya hasil pemasaran terhadap produk baru tersebut rendah dengan tingkat kemungkinan 10%, maka perusahaan mengalami kerugian gitu ya, sebesar 15 juta. Dari mana 15 juta ini? Dari biaya pelaksanaan proyek penelitian, lalu dari biaya produksi produk baru, namun ternyata hasilnya rendah, jadinya rugi ya. Totalnya kerugiannya adalah ini 15 juta. Tuh. Dan seterusnya ya teman-teman, kalau misalnya proyek penelitiannya gagal, tapi perusahaan tetap memutuskan untuk memproduksi produk lama, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pasarnya tetap tinggi, tapi kemungkinannya rendah 30%, maka dia akan untung 35 juta. Dan kalau misalnya pemasarannya rendah dengan tingkat kemungkinan kejadiannya cukup tinggi ya, 70%, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar minus 20 juta ya. Keuntungannya minus 20 juta, jadi dia mengalami kerugian. Baik, nanti untuk yang bawahnya juga sama bacanya. Jadi intinya adalah, pertanyaannya adalah perusahaan harus memilih alternatif tindakan yang mana? Apakah alternatif tindakan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tentu yang kita pilih adalah yang paling menguntungkan buat perusahaan gitu ya teman-teman. Nah, cara menghitungnya adalah dengan perhitungan bertahap dari belakang ke depan gitu. Nanti kita coba hitung expected value-nya gitu, atau nilai yang ekspektasi nilainya gitu ya teman-teman. Oke, pada video berikutnya insya Allah akan saya jelaskan cara menghitungnya dari belakang ke depan.